selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Nirja. Film ini merupakan film Bollywood yang rilis pada tahun 2016 lalu loh, dengan genre biografi dan thriller. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pramugari bernama Nirja Banot yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi penumpang saat terjadi pembajakan pesawat. Nirja Banot adalah seorang pramugari kelahiran India yang dikenal publik lewat aksi heroiknya saat menggagalkan pembajakan pesawat di tahun 1986 ketika teroris menyandera lebih dari 360 penumpang di dalam pesawat. Disinilah peran besar Nirja dimulai nih. Berbagai penghargaan baik dari India maupun negara lain seperti Amerika Serikat diberikan untuknya. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus kita mulai. Film ini bermula, ada seorang wanita yang bernama Nirja. Ia adalah seorang pramugari. Di malam itu, ia sedang mengadakan pesta bersama keluarga di halaman rumahnya. Nirja termasuk sosok yang periang. Di tempat lain, terdapat bapak-bapak memakai peci yang sedang membawa 2 tas besar dari sebuah toko. Isi dari 2 tas besar itu ternyata persenjataan yang akan mereka siapkan untuk melakukan pembajakan salah satu pesawat di tahun 1986 lalu. Ya, mereka adalah para teroris dari organisasi Abu Nidal. Para teroris itu membajak dengan tujuan untuk bernegosiasi membebaskan temannya yang sedang ditangkap di Israel. Kita kembali ke Nirja. Setelah selesai mengadakan pestanya, ia bergegas untuk beristirahat karena esok pagi buta ia harus berangkat kerja dan sudah dijadwalkan penerbangannya di pesawat Pan Am. Di hari keberangkatan tugas Nirja, tepat di tanggal 5 September, 2 hari sebelum ia ulang tahun, ia meminta kepada ibunya untuk dibuatkan kain sari. Sebelum keberangkatannya, ia berpamitan kepada orang tuanya dan diantar oleh Jaidip. Jaidip merupakan orang yang telah menyukai Nirja sejak perceraiannya dengan mantan suaminya. Sebelum meninggalkan Jaidip, Jaidip memberikan sebuah kado kepada Nirja dan meminta membukanya tepat di hari ulang tahunnya. Lalu Nirja memeluk Jaidip dengan penuh kehangatan nih. Lalu mereka berpisah dan Nirja segera menuju pesawat keberangkatannya. Nirja untuk pertama kalinya ditugaskan menjadi kepala kabin pramugari di pesawat Pan Am dengan membawa 379 penumpang dan awak pesawat. Di tempat lain, para teroris itu sudah bersiap dan sedang menunggu pesawat Pan Am yang harus transit di kotanya dengan melakukan berbagai cara untuk bisa memasuki kawasan bandara dan dengan cara menyamar sebagai petugas. Nirja dan pramugari lain yang sudah berada di dalam pesawat mengecek kondisi dan keadaan pesawat sebelum diberangkatkan. Setelah pesawat ini transit, lalu kedatangan teknisi pesawat yang bernama Ali Imron untuk memperbaiki gangguan radio. Saat itulah para teroris datang dan segera memasuki pesawat tujuannya. Para pramugari yang mendengar suara tembakan bergegas menutup pintu pesawat. Tapi apa daya, mereka kalah cepat dengan datangnya para teroris itu dan berhasil masuk pesawat. Ketika para teroris itu sibuk dengan para penumpang, Nirja berkesempatan untuk memberitahu kepada pilot bahwa ada pembajakan, sehingga para pilot berhasil kabur melalui pintu darurat. Saat sedang melaporkan kepada pilot, Nirja ketahuan oleh salah satu teroris yang membuat rencana para teroris itu gagal, sehingga pesawat tidak jadi berangkat yang menuju ke Israel. Lalu para penumpang dijadikan satu ruangan dan para pilot sudah memberitahu kepada keamanan bandara nih teman-teman. Mengetahui hal itu, Khalil meminta kepada teroris lain untuk membunuh semua penumpang yang ada di pesawat itu. Tetapi Zaid menolaknya karena ingin semua penumpang hidup dan bisa memancing para pilot untuk datang ke pesawat. Saat itu, ada beberapa petugas yang mendekat ke arah pesawat. Lalu Zaid menyuruh Nirja memberitahu kepada penumpang untuk mencari seseorang yang ahli dalam teknisi radio untuk bisa menghubungi pihak bandara.
Di sini, Nirja memberikan kode kepada Ali untuk tidak usah mengaku. Makanya Ali di sini hanya diam saja. Karena telah membuang banyak waktu, para teroris menyandera Nirja dan salah satu penumpang untuk memancing pihak bandara supaya segera membawa pilot ke pesawat. Lalu ayah Nirja sudah mengetahui bahwa pesawat yang ditumpangi Nirja sedang dibajak dan langsung menelpon istrinya untuk memberitahu. Orang tua Nirja selalu berpikir positif kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Nirja. Setelah menunggu 30 menit tak ada kabar dari pihak bandara, para teroris itu sudah murka dan langsung menembak salah satu penumpang itu di depan mata ibunya dan Nirja. Nirja yang syok melihat penembakan di depan matanya, ia langsung pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Dan ia kembali mengingat masa lalunya, di mana saat mantan suaminya marah kepada dirinya karena cuma telepon ke ayahnya. Kini Nirja sudah tenang kembali saat Khalid menggedor-gedor pintu toilet. Nirja meminta teman-temannya untuk membawakan minum kepada penumpang. Nirja sedang menjalankan tugasnya sama seperti Zaid yang sedang menjalankan tugasnya. Dan tanpa disadari, Nirja sedang melakukan sesuatu nih teman-teman. Saat di waktu yang berbeda, para teroris menyuruh pramugari mengumpulkan paspor penumpang Amerika untuk dijadikan korban. Mengetahui hal itu, Nirja menyuruh pramugari untuk menyembunyikan paspor penumpang Amerika, dan rencana Nirja pun berhasil. Para teroris tidak mendapatkan paspor Amerika, melainkan mendapatkan paspor penumpang Inggris. Tidak lama, dengan bodohnya, petugas bandara memberitahu bahwa di dalam pesawat ada teknisi radio. Mengetahui hal itu, Ali dihajar habis-habisan oleh teroris. Nirja yang tadinya dipercaya oleh teroris, kini tidak dipercaya lagi karena ketahuan telah membohonginya. Walaupun para teroris sudah mendapatkan teknisi radio, tetapi pihak bandara tetap mengulur waktu untuk menunggu kedatangan pihak khusus. Karena emosi Khalil sudah memuncak, ia langsung datang ke kopilot dan langsung menembak Ali nih teman-teman. Dan mengancam pihak bandara, jika tidak datang dalam 5 menit, maka akan membunuh para penumpang. Saat itu, Nirja kembali mengingat masa lalunya. Saat orang tuanya berkunjung ke rumahnya dan berani memberitahu kepada orang tuanya tentang keadaan rumah tangganya nih. Dan kali ini ia berani melawan teroris dan dengan lantangnya ia membagikan makanan kepada penumpang dengan alasan supaya para penumpang tenang. Ia juga sudah berencana memberikan buku panduan ke salah satu penumpang bagaimana cara membuka pintu darurat ketika saat sudah mendapat sinyal darinya. Kemudian, Nirja membuka kado dari Jaidib dan ada surat yang berisi bahwa masa lalu Nirja dipenuhi ketakutan dan dari ketakutan akan muncul keberanian. Ia pun harus terus melangkah, jadi menikahlah denganku. Kumohon terimalah permintaanku. Melihat isi surat dari Jaidib, Nirja menangis terharu dan di dalam surat itu ada coklat favorit Nirja. Jaidib yang mendengar berita tentang pembajakan di pesawat Nirja berharap akan baik-baik saja. Saat itu, para pasukan khusus sudah tiba dan mengepung di semua titik. Di waktu yang bersamaan, daya mesin pesawat pun mati. Tapi para teroris mengira bahwa pesawat yang mereka tumpangi sudah dipasang bom oleh pasukan khusus. Padahal mah ya, daya pesawat emang mau habis nih. Jadi lampu emergensi itu menyala. Lalu Zaid meminta Khalil untuk bersabar. Tetapi emosi Khalil sudah memuncak dan langsung mengajak teroris lain untuk menembaki para penumpang pesawat dengan cara membabi buta. Saat-saat yang genting itu, Nirja diam-diam membuka pintu darurat dan beberapa orang berhasil turun. Kemudian, pramugari lain juga berhasil membuka pintu darurat yang lainnya. Tetapi juga ada beberapa penumpang yang sudah tewas karena tembakan para teroris. Di sana terjadi aksi saling tembakan nih. Beberapa penumpang juga ikut menyerang teroris, tapi mereka malah ditembak mati. Kemudian, Nirja diminta pramugari lain untuk turun, tetapi ia memilih untuk menyelamatkan kelompok anak-anak yang ketakutan. Tiba-tiba, Nirja tertembak tepat sebelum pasukan khusus datang. Dan akhirnya berhasil melumpuhkan semua teroris nih. Nirja langsung diselamatkan oleh orang-orang di sana dan dibawa ke ambulans. Saat di dalam ambulans, ia memberikan miniatur pesawat kepada anak kecil tadi dan membisikkan sesuatu kepada anak kecil itu.
Di hari itu juga, keluarga Nirja tak kunjung mendapatkan kabar yang jelas tentang keberadaan anaknya. Lalu keesokan harinya, tepat di tanggal 7 September, di mana hari ulang tahun Nirja. Keluarga Nirja telah menanti kedatangan Nirja yang katanya sudah keluar dari pesawat. Tapi apa daya, mereka kedatangan tamu yang dimana sedang membawa peti mati ke rumahnya, yang sudah jelas pasti itu jenazahnya Nirja. Orang tuanya yang melihat jenazah anaknya sedih dan tak terhindarkan. Ibunya juga sudah membawakan sari kuning yang diminta oleh Nirja. Tidak lama, Jatin datang dan menyampaikan pesan dari Nirja bahwa Nirja benci dengan air mata. Yang berarti Nirja tidak mau melihat air mata yang turun dari ibunya nih teman-teman. Lalu tepat 1 tahunnya kepergian Nirja, di tanggal 7 September, ibunya Nirja membawakan pidato untuk mengenang Nirja di hadapan para penumpang dan awak pesawat. Dan di saat itu, para penumpang memberikan hormat sedalam-dalamnya kepada Nirja nih. Setelah kejadian itu, Nirja mendapat banyak penghargaan, dan para teroris Abu Nidal mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Dari 379 penumpang pesawat yang dibajak, dan yang selamat 159 penumpang. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa perjuangan Nirja untuk menyelamatkan penumpang pesawat sejak awal pembajakan, serta rasa yakin dan semangat keberanian Nirja ketika berhadapan dengan masalah besar yang tampak sulit untuk dikalahkan. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!